Agustus 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa Radar TV. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Halo Lampung. Selama 1 jam ke depan kami mengundang Anda di line telepon yang ada di layar kaca Anda, bagi Anda yang bergabung bersama kami. Dan pemirsa, inseminator berkedudukan sebagai pekerja tenaga teknis bidang peternakan di kabupaten, kota, provinsi di wilayah Kementerian Pertanian adalah profesi petugas kawin suntik sapi dan kambing. Selain melakukan teknis kawin suntik secara langsung, menyuluh tentang peternakan dan kesehatan hewan, melakukan pembinaan kepada peternak dan memberdayakan peternak. Selain bekerja selama 24 jam, pemirsa, petugas teknis ini juga berprofesi sama seperti halnya dokter dan juga bidan. Tenaga honorer inseminator yang sudah bertahun-tahun pemirsa mengabdi dan seharusnya diangkat menjadi PNS harus terganjal Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang batasan umur pengangkatan PNS. Lalu, pemirsa, seperti apa keinginan para honorer inseminator di Provinsi Lampung? Kita akan bahas sore hari ini, pemirsa, bersama 4 orang narasumber kita. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah saya ada Asep Kurniawan AMD, Ketua Forum Tenaga Inseminator Indonesia. Selamat sore, Bang Asep. Siang, selamat sore. Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Di sebelahnya kami juga mengundang anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari fraksi PAN, Yordan Bangsaratu. Selamat sore Bang, ketemu lagi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelahnya ada Mastur SP, Ketua Forum Tenaga Inseminator Lampung Utara. Selamat sore Bang Mastur. Selamat sore. Ya, sebelahnya ada Bang Sugianto, Ketua DPW Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara atau kita sebut KNASN Lampung. Selamat sore Bang. Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini, sudah siap memperjuangkan aspirasi dan juga nasib para tenaga honorer inseminator. Betul ya? Betul. Oke, kita menyuarakan aspirasi inseminator di Provinsi Lampung. Mungkin pemirsa belum ada yang mengetahui lebih luas apa saja tugas inseminator ini. Saya tanyakan ke Bang Asep dulu. Bang Asep, mungkin pemirsa masih belum mengerti nih apa saja pelaksana teknis, petugas teknis inseminator ini ya. Jadi inseminasi buatan pada dasarnya adalah, dalam kata dasarnya inseminasi itu memasukkan sperma. Jadi inseminasi buatan itu dalam teknis peternakan itu memasukkan sperma ke dalam kandungan. Jadi yang kita lakukan inseminator adalah memasukkan sperma sapi, karena yang diinseminasi rata-rata sapi dan kambing. Itu memasukkan sperma sapi ke kandungan sapi, dan itu teknisnya itu hanya inseminator yang bisa melaksanakan. Mungkin seperti itu. Ya, apa saja tugas dan fungsi inseminator ini? Tugas dan fungsi inseminator yang pertama menambah populasi ternak. Jadi yang dihasilkan dari kegiatan inseminator, inseminasi buatan, itu menghasilkan ternak-ternak unggul. Jadi yang dihasilkan dari betina-betina yang bunting itu menghasilkan ternak-ternak unggul. Ada keturunan sapi. Kalau kita lihat di lapangan ada Limosin, Simental, Brahman, Brangus, Angus. Itulah hasil-hasil kreasi kami
profesi kami inseminator seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Bang Mastur nih dari Lampung Utara. Oke, Bang Mastur, kalau tugas inseminator dan tanggung jawab inseminator tugasnya, tadi kan sudah dijelaskan tugas dan fungsinya, tanggung jawabnya. Jadi di sini juga kami bertanggung jawab di sana nantinya kepada peternak atau ke siapa, Mbak? Saya mau tanya, maaf, Ketua Forum Tenaga Inseminator Lampung Utara. Oh iya, saya. Ya, oke, silakan lanjut. Oh, iya. Jadi di sini kami bertanggung jawab di dalam hal misalkan setelah dilakukan inseminasi dalam jangka waktu 3 bulan, itu nanti kami akan mendatangi peternak itu kembali dan melakukan pemeriksaan kebuntingan. Sampai di situ tuh kami orang sambil mengasih penyuluhan kepada peternak bagaimana mempertahankan calon pedet tadi dan artinya di sini menurun angka kematian dari pedet dengan saran penyuntikan kesehatan dan pola makan yang baik. Sampai pedet itu lahir, itu tanggung jawab kami di lapangan. Iya, baik. Artinya memiliki tugas dan fungsi yang sangat berat sekali ya. Tanggung jawabnya sangat berat sekali. Oke, sekarang saya mau ke Bang Sugianto. Nah, Bang Sugianto, ini Anda sebagai Ketua DPW KNASN. Nah, nasib petugas-petugas teknis ini semuanya honorer seperti itu? Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Jadi KNASN itu Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara. Yang wadahnya itu ada di pusat. Kebetulan di Lampung itu saya sebagai ketua KNASN yang ada di Lampung tersebut. Ada beberapa faktor ada beberapa yang harus kita rekrutmen, yaitu ada dari honor-honor daerah semua, Bu. Mbak, semua honor-honor daerah yang ada di Lampung ini. Tapi yang masuk dalam kita ini baru ada 7 forum yang bisa masuk ke dalam wadah ini. Yang terutama yang terbesar itu inseminator. Jadi lainnya itu wadah ini awalnya dari inseminator tersebut. Dan akhirnya kita terbentuklah DPW KNASN Lampung. Komitenya ya. Komitenya gitu loh. Ya, saya balik lagi ke Bang Asep lagi. Bang Asep, ada berapa seluruh tenaga inseminator di Lampung? Yang honorer? Yang honorer pada saat ini, jadi saya sebagai Ketua Forum Tenaga Inseminator Indonesia yang di pusat, itu kami di Lampung beranggotakan yang terdata di kami itu 154. Semuanya honorer? Semuanya honorer. Dan pengabdian mereka minimal yang terdata di kami itu 3 tahun sampai 15 tahun. 3 sampai 15 tahun. Nah, kita mirisnya pengabdian kami sebegitu lama sampai saat ini itu perhatian pemerintah untuk pengangkatan honorer dari profesi inseminar itu sama sekali belum ada. Sejak dari pertama kali mengabdi ya? Ya, dari pertama mengabdi. Jadi profesi inseminator itu ada pengangkatan itu di kategori 1 dan kategori 2 di tahun 2005-2006. Itu pun ada pengangkatan lagi sekitar tahun 2007 sampai 2009 itu pengangkatan dari pusat Kementerian Pertanian. Jadi memang kami garis komando, garis lurusnya itu dari Kementerian Pertanian. Seperti itu. Apalagi saat ini ada program Ursus Siwap untuk menuju swasembada daging. Itu teknisnya kami, beban tanggung jawabnya di pundak kami semua. Gitu. Oke, ya baik. Saya mau ke Pak Irdan dulu. Pak Irdan, sudah didengarkan tadi tugas fungsinya mereka sangat berat sekali, turut mensukseskan program swasembada pangan bahkan ya. Dan tapi nasibnya mirisnya ini masih seperti ini, Bang Yordan. Anda sebagai wakil rakyat, bagaimana tanggapan Anda? Ya, karena mereka ini orang lapangan ya, sering sekali ketemu mereka. Yang lebih miris, kita keliling pagi ketemu dia, keliling waktu meronda ketemu juga. Tuh, karena saya memang udah 17 tahun membina petani, secara otomatis hampir setiap petani pasti ada peternak. Kalau kita tanya, Mas ngapain? Tuh sapinya lagi sakit. Mas ngapain sapi? Wah ini udah jam 2. Oh dipanggilnya memang jam 2. Nah pemerintah, mungkin para pejabat lagi pada tidur saat itu. Saya yakin lagi pada tidur. Mereka lagi kerja ya. Enggak, makanya mereka bilang kerja 24 jam, nggak heran. Saya ngeronda malam Sabtu dan saya ikut ngeronda, saya turun. Jadi ketemu sama mereka. Kalau masih 3 tahun that's okay lah. Kalau udah 5 tahun dia nemen lah. Kalau sampai undang-undang ASN dibatasi umur 35, hitung dulu. 35 ya kalau masa baktinya 3 tahun, berarti mulai bekerja umur 32. Yang 15 tahun bekerjanya umur 20.
Dia terus pemerintahnya jadi apa? Saya hanya menghimbau kawan-kawan dewan. Kawan-kawan dewan, sebelum undang-undang itu jadi, memang ada deh. Undang-undang itu dibuat, maunya pemerintah begini, ya top down. Tolong dong, dengerin yang di bawah, bottom up itu seperti apa. Terus kita cari deh kesepakatannya, undang-undang itu dibuat karena itu dipatuhi. Saya sedih kok, lihat kawan-kawan ASN. Ini, inseminator, sedih sekali. Keberhasilan di peternakan itu tidak lepas dari kerja mereka. Belum tentu para pejabat. Pejabat buat program, yang kerja mereka kok. Mereka ujung tombak kita. Nah, saya ingin membuat sadar aja. Tapi apa yang sudah saya lakukan, saya bisa melakukan apa? Karena pemerintah pusat, saudara-saudara di pemerintah pusat boleh dengar deh. Seluruh kabupaten kota berbeda PAD, berbeda APBD, itu yang menyebabkan ada PAD yang tinggi, ada PAD yang rendah. Saya hanya saran, kalau mereka mau diangkat, angkatlah sebagai pegawai provinsi atau pusat. Kalau enggak, satu kabupaten dengan kabupatennya akan menimbulkan kesuburan sosial. Karena perbedaan APBD tadi, perbedaan PAD tadi. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik. Saya mau ke Bang Sugianto dulu. Bang Sugianto, Ketua KNASN. Bang Sugianto, sampai hari ini, apa yang sudah diperjuangkan untuk memperjuangkan nasib-nasib dan aspirasi para inseminator ini? Kita sudah beberapa audensi, Pak. Dari awal kita dari daerah, dari kabupaten masing-masing. Setelah itu kita ke provinsi, ke dewan, setelah itu sampai ke pusat. Baik ke Mentan maupun ke DPR RI pusat, kita sudah audensi semua. Bahkan di Komisi 4 pun kita sudah, yang Komisi Ketenagakerjaan tersebut. Nah, hal-hal ini sudah kita lakukan demo, Pak. Kita juga ada demo, dua kali kita demo menuntut aspirasi inseminator dan teman-teman lain dari gabungan dari Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara ini mengadakan sosialisasi. Terus dari konsolidasi tiap provinsi, tiap kabupaten terus kita laksanakan konsolidasi untuk mengesahkan undang-undang ASN tersebut. Kan kayak gitu. Mbak. Iya, baik. Kembali lagi ke Bang Mastur sekarang. Bang Mastur, tadi udah disebutin bahwa tugasnya bisa 24 jam ya. Tengah malam pun harus siap melayani, siap melakukan penyuluhan. Targetnya apa sih yang ditargetkan oleh dinasnya masing-masing, dinas peternakan masing-masing? Dari dinas peternakan masing-masing kami ditargetkan untuk Kabupaten Lampung Utara ini, Mbak ya. Khususnya itu, ya. Kami sekarang ini sedang menjalankan program pemerintah pusat, yaitu berupa Upsusiwap dengan target 3.000 sapi wajib gunting untuk tahun 2017 ini, Mbak. Realisasi tidak menurut Anda? Insya Allah terrealisasi. Oke. Selama ini apa kontribusi yang diterima oleh petugas inseminator dari dinas-dinas terkait? Ya, dari dinas alhamdulillah setempat. dari dinas-dinas terkait itu ya berupa bantuan N2 cair, setro, terus plastik sheet, plastik glove, alhamdulillah masih dibantu oleh pemerintah. Oke. Kalau maksud saya honornya gitu maksud saya? Kalau untuk honor kami dari Masing-masing pusat, daerah. dari pusat itu dijatah honor yang untuk menjalani program Upsusiwap ini 30.000 per ekor. Itu pun sampai hari ini kami baru pembayaran 1 kali. 30.000 per ekor. Per ekor dari hasil laporan. Jadi per bulan katanya awalnya ini sudah masuk bulan ke-8 ini baru 1 kali terima honor di bulan 5 kemarin. Selama 2017 baru 1 kali menerima honor 30.000. Bukan. 1 ekor. Artinya 1 ekor Per aseptor itu 30.000. Jadi ya berapa kita laporan? Oh, dari dikalikan. Oke. Mengalihkan laporan. Totalnya ya, di totalnya. Oke. Kalau honor dari Pemda Lampung Utara sendiri sih kami dari Dinas Peternakan. Pertanian dan ini itu 100.000 per bulan. 100.000. 100.000 per bulan. Oh, jadi total penghasilannya bisa dikalkulasikan tidak kira-kira per satu inseminator itu berapa? Bisa. Tidak bisa ya. Nggak bisa karena kami orang tergantung dari aseptor. Oh, Semakin tinggi aseptor insya Allah ya semakin. Tapi Jadi kalau mungkin- honor pastinya ya per bulan kami 100.000. 100.000. Berat tidak menjalankan tugas sebagai inseminator itu? Sangat berat. Sangat berat. Belum nanti ya namanya di jalan tahu sendiri Lampung Utara. Resiko. Resiko di perjalanan. Nggak tahu waktu. Nggak tahu waktu siang malam hujan panas. Kalau petani udah ngebel kita pesta aja Mbak bisa kita tinggalin. Kalau Kan ada sapi lebaran. beranak. Lebaran itu kami meninggalkan aktivitas kami untuk berlebaran, bersilaturahmi. Artinya
ketika ada sapi beranak waktu Lebaran, kami ya yang kita pikirkan malah bukan silaturahmi kadang Mbak, kita Harus lebih menolong berat karena sapi ya, tadi. sapinya tadi kita empatinya secara ini mungkin ya karena udah lama mengabdi itu tadi, jadi nggak tega dengan peternak gitu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi mungkin ya mungkin nambahkan apa yang dikatakan Pak Mastur ya. Jadi tiap-tiap daerah itu, tiap-tiap kabupaten itu mungkin kebijakannya di tiap daerah kabupaten itu ada yang menghonorkan teman-teman inseminator. Tapi ada juga yang tiap-tiap kabupaten itu tidak dapat honor sama sekali. Jadi pure dari jasa petani peternak. Nah, seperti itu. Jadi tugas kami hampir seperti bidan PTT, dokter PTT. Mungkin kalau bidan PTT, dokter PTT mungkin dapat honor, tapi kami enggak. Kami pure dari peternak. Jadi kalau kami mau dapat penghasilan ketika ada pasien kami berangkat. Kalau nggak berangkat dia kami nggak dapat penghasilan. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin apresiasi pemerintah yang kita belum ada, karena memang ada pengangkatan PNS dulu itu ada. Kenapa sekarang nggak ada? Nah, mungkin seperti itu. Iya, Nambah kenapa? sedikit, Pak. Iya, silakan. Saya nambah sedikit di sini. Jadi kami orang ini di lapangan ini ya melakukan penyuluhan juga. Iya. Selaku pelaku kawin suntik sapi juga. Ya. Jadi dokter bedah juga. Bantu vaksin. Bantu vaksin rabies juga. Jadi banyak tugas yang dibebankan kepada kami ini ya banyak. Tapi yang nggak bisa kami ini karena kami orang udah seneng juga akan kerjaan itu ya kami jalani. Oke, baik. Sebagai petugas teknis dibekali dengan SK. SK. Oke, baik. Keahlian khusus seperti itu? Ya, kami orang memiliki keahlian khusus karena kami orang bersertifikat, Mbak. Jadi dari inseminatornya kami bersertifikat. Periksa kebuntingan. PKB atau Periksa. pemeriksa kebuntingan kami orang juga bersertifikat. Asisten teknik reproduksi. Asisten teknik reproduksi.